Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat mengenal petunjuknya yang sempurna dalam agamanya, nikmat mengenal Islam, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa terus mengadakan majelis ilmu yang merupakan sebab utama turunnya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di antara manfaat terbesar daripada ilmu yang bermanfaat yang terus kita pelajari, ya, mengenal agama dengan dalilnya, mengenal tauhid dengan dalilnya, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalilnya, adalah membentuk hati manusia yang terbiasa untuk menetapi kebenaran, mencintainya dan mendahulukannya, serta terbiasa untuk mengenal kebatilan, mendeteksi kebatilan, untuk menjauhinya dan membencinya. Ini yang kita rasakan setelah kita menuntut ilmu, mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal kebenaran dengan dalilnya. Tentu antum semua sering merasakan dan menyaksikan ketika terjadi perbuatan-perbuatan buruk di masyarakat, ya, kita rasakan kenapa orang mau melakukan keburukan tersebut, padahal jelas-jelas ini bertentangan dengan agama. Kita rasakan itu sangat buruk, misalnya perbuatan syirik. Jelas-jelas tidak masuk akal. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha kaya dan maha kuasa, maha perkasa, dengan makhluk yang lemah. Tidak masuk akal bagi kita. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di sebagian masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah
kepada mereka untuk kembali kepada kebenaran. Kita ingkari, kita rasakan ini sangat buruk, tapi masih ada juga orang-orang yang mengerjakannya dan menganggap baik perbuatannya. Coba antum lihat, di sini terlihat perbedaan nyata antara orang yang hatinya terbiasa diisi dengan kebenaran. Hatinya terbiasa mengenal dalil. Terbiasa dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang benar, nukilan dari para ulama salaf. Terbiasa dibacakan di hadapannya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sehingga secara tabiat hatinya dia akan mengingkari ketika melihat atau mendapatkan satu amal yang tidak bersumber dari dalil yang benar. Coba antum rasakan. Ini didapati oleh orang-orang yang telah lama menuntut ilmu, mengenal kebenaran dengan dalilnya, kemudian kebenaran itu menancap kuat dalam hatinya. Dan ternyata inilah yang akan menjadi sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala manusia akan selamat dalam mengarungi hidupnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman itu di hati. Tempat asalnya. Hati juga yang nanti akan mengendalikan anggota badan. Dan yang pertama kali dan selalu berusaha diserang oleh syaitan pada diri manusia adalah dimulai dari hatinya. Fitnah ditampakkan oleh syaitan ke hati manusia supaya merusak keyakinannya, supaya menjadikan dangkal pemahamannya. Akhirnya mudah dipengaruhi. Dalam hal inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah ucapannya yang terkenal yang menjadi tema bahasan kajian kita di malam hari ini. Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah, akan hancur seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengenal kebaikan sebagai yang ma'ruf, dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Orang yang tidak punya hati, yang bisa membedakan dengan sendirinya, mengetahui ini yang benar, sehingga dia tenang untuk mengikuti dan mengutamakannya, mengetahui keburukan sehingga dengan sendirinya dia menjauhi dan mengingkarinya. Orang yang tidak punya hati seperti ini, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang binasa. Dia akan mudah termakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan ketika menjelaskan tentang perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat dan hati yang sakit. Ini kunci kebaikan yang menentukan jalan hidup manusia. Yang menentukan jalan hidup manusia. Antum dalam kehidupan tidak akan bisa terhindar dari fitnah, syubhat, dan syahwat. Kejadian-kejadian yang akan mempengaruhi hati kita. Ya. Bukan cuma hal-hal yang haram saja yang akan merusak hati. Tentu perkara-perkara yang haram ini akan merusak cahaya iman, menutupi hati dengan keburukan, ini sudah pasti. Tapi sekarang permasalahannya perkara-perkara yang mubah asalnya. Contoh, kita mencintai seseorang mubah, mencintai anggota keluarga kita, mencintai anak dan istri atau anak dan suami, mencintai harta, mubah asalnya.
Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kecintaan yang lebih dominan di hati kepada Allah, kepada agamanya, lama-lama kecintaan yang mubah ini akan bisa merusak. Penentunya adalah di hati kita. Mana yang mendominasinya, mana yang lebih kuat menancap di dalamnya, itu yang akan menjadi penentu bagi seorang manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ubudiyah menjelaskan tentang masalah ini. Penghambaan diri itu bisa terkadang bermula dari hal-hal yang sifatnya mubah. Bukan jelas-jelas haramnya. Mencintai sesuatu. Diikuti terus. Hatinya tertarik. Kagum. Semakin besar, semakin besar. Sementara di hati ini belum diisi dengan dominasi cinta kepada Allah. Lama-kelamaan orang ini akan binasa dengan cintanya. Lama-kelamaan dia akan berpaling dari tauhid yang sesungguhnya. Tentu sudah pernah saya jelaskan mungkin di sini. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan iman yang paling utama. Yang dituntut dari kita bukan hanya sekedar mencintai Allah. Tapi harus menjadikan cinta kepada Allah lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau masih sama cinta kepada Allah dengan makhluk, baik itu harta, orang-orang yang kita cintai atau siapapun, masih seimbang, ini masih merupakan perbuatan syirik. Ini belum menyelamatkan manusia dari syirik. Coba kita bayangkan, berarti dekat sekali kemungkinan manusia itu terjerumus ke dalam syirik karena betapa banyak sebab-sebab yang menjadikan dia mencintai dan tertarik dengan sesuatu dalam kehidupan di dunia. Coba lihat makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka itu mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lihat, pelaku-pelaku syirik ini dikatakan mengambil tandingan-tandingan sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutunya seperti mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah. Punya kecintaan kepada Allah. Tapi dijadikan sama dengan kecintaan kepada sembahan-sembahannya. Jadi cinta saja tidak cukup. Nah lihat, proses ini dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia sibuk dengan sesuatu, mungkin asalnya mubah, bahkan mungkin asalnya kalau ditujukan untuk kebaikan ada keutamaannya, makanya orang semangat melakukannya. Tapi ternyata tipu daya syaitan itu benar-benar kuat kalau manusia tidak segera membentengi dirinya dengan iman dan tauhid yang benar. Tidak menjadikan hatinya terbiasa selalu diisi dengan cahaya kebenaran. Selalu diisi dengan mengenal kebenaran dengan dalilnya. Itu yang mendominasi dan menguasai hati, sehingga hati akan terbentuk tabiatnya yang kuat untuk mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Antum ingat sebuah faedah yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Munafikun. Kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman dari kelalaian terhadap harta dan anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan apa? Harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Sekarang hukum asalnya mencintai anak, mencintai harta kita yang halal kita dapatkan, boleh apa tidak? Boleh. Allah ingatkan, jangan sampai dilalaikan, disibukkan dengan mengurus harta dan anak-anak dari mengingat Allah, melalaikan kita dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan ini maka dia adalah orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan surat Al-Munafikun? Orang-orang munafik jelas orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di hatinya. Allah terangkan di ayat-ayat ini, di awal-awal ayat ini. Kenapa di akhirnya Allah ingatkan dengan kelalaian dengan harta dan anak-anak? Kata Imam Ibnu Qayyim, ini nyambung dan Al-Quran tidak mungkin tidak nyambung. Tidak mungkin pembahasannya itu tidak ada hubungannya satu sama yang lainnya. Beliau jelaskan ternyata sifat nifaq, kemunafikan itu bisa timbul dari kelalaian karena disibukkan mengurusi hal-hal yang ingat, bukan yang asalnya haram. Kalau asalnya haram jelas pengaruhnya lebih besar lagi. Sampai yang mubah pun, yang asalnya diperbolehkan pun, itu bisa melalaikan manusia kalau hatinya tidak dibentengi dengan benteng iman yang kuat, ya, dominasi cinta kepada Allah menguasainya, sehingga tidak menjadikan kecintaan kepada makhluk bisa menguasai hatinya. Nah, kita lihat di sini proses ketika urusan-urusan dalam kesibukan kita dalam urusan dunia itu, bagaimana bisa membentuk syubhat di hati manusia, pemahaman yang rusak di hati manusia, yang ini akan memudahkan syaitan setelah itu memasukkan tipu dayanya pada diri hamba tersebut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Sebabnya kenapa kita harus tetap terus mempelajari kebenaran? Kenapa kita harus kuatkan keyakinan hati kita, mengenal tauhid, mengenal sunnah Rasulullah SAW, mantap untuk mengamalkannya dan tidak ragu-ragu meninggalkan kebalikannya. Kenapa kita harus menjauhi syubhat? Tidak boleh coba-coba dalam pemahaman agama. Ini terkadang menimpa manusia, ya. Ada sebagian orang yang punya rasa pede yang tinggi. Dia sudah tahu kebenaran. Dia sudah tahu ini yang hak, tapi dia penasaran. Bagaimana sih rasanya kalau mengikuti pemahaman bid'ah? Mungkin dalam pikiran dia, saya kan cuma kenal saja. Saya cuma tahu isinya terus saya tinggalkan. Ini orang yang tidak paham tentang hati. Hati itu lemah. Antum ketahui. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan hati karena apa? Ya taqallab, mudah berbolak-balik. Ada sebagian orang seperti tadi, hanya sekedar coba-coba. Coba-coba baca pemahaman bid'ah padahal belum kuat pemahamannya terhadap sunnah. Coba-coba berkecimpung mengikuti fitnah padahal benteng imannya belum kuat. Ada lagi sebagian orang yang merasa dirinya pintar. Merasa dirinya pintar. Ada hal-hal yang berhubungan dengan agama, dia baca dalil, dia berusaha pahami dengan nalarnya sendiri, dengan kemampuan berpikir akalnya sendiri. Ini mungkin sekali dua kali belum terasa. Tetapi syaitan sudah memasukkan perangkapnya pada orang seperti ini. Antum tahu, ilmu itu cahaya. Berpaling dari cahaya artinya masuk ke dalam kegelapan. Itu sudah pasti. Orang yang seperti tadi, berpaling satu atau dua kali dari kebenaran, berarti dia membiarkan dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi
sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh iblis dalam menjebak manusia, memalingkan mereka dari ilmu. Dari sini antum lihat, ada sebagian orang yang kelihatannya cerdas dalam memahami agama, berprestasi, mungkin kuat hafalannya. Tiba-tiba lama-kelamaan kita dengarkan berita dia sudah terpengaruh fitnah. Dia sudah mengikuti pemahaman teroris, sudah mendukung misalnya ISIS, mendukung orang-orang yang punya pemikiran mengkafirkan, memberontak kepada pemerintah. Loh, padahal tadi dia juga belajar, menisbatkan diri kepada sunnah. Apa sebabnya? Inilah yang namanya syubhat. Kenapa para ulama mengingatkan kita jangan dekati syubhat? Jangan korbankan hatimu. Orang yang hatinya kuat saja takut, apalagi Anda yang lemah. Peringatan para ulama untuk menjauhi syubhat, jangan dengarkan ucapannya ahlul bid'ah, jangan dengarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak pemahaman atau kecintaan kita kepada sunnah, ya, yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi, aktsara ulama us-salaf ala hadza. Kebanyakan ulama salaf dengan pemahaman ini. Yarawna annal quluba dha'ifatun wa syubha khattafah. Mereka memandang karena hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Manusia dijadikan terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Sekali dia tertarik, lama-kelamaan dia akan masuk. Setelah itu dia tidak akan bisa keluar dan tidak akan bisa meninggalkannya. Antum tahu, inilah yang menjadikan kenapa syubhat itu, pemahaman bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat biasa. Yani antum kita belajar ini harusnya kita terapkan pada diri kita. Para ulama bicara itu bukan cuma untuk jadi pengetahuan. Mereka bicara dengan ilmu. Dan ini berlaku untuk semua hati manusia. Jangan mengatakan, orang lain yang terjerumus, saya tidak terjerumus. Tidak. Anda kalau ikut jalan-jalan syaitan pasti akan terperangkap. Itu keadaannya. Syubhat itu awalnya kecil. Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, mungkin antum juga sudah sering mendengarkannya, mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, wa'alam anna saghiral bid'ah ya'udu hatta yasira kabiran. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu atau syubhat itu awalnya kecil, dia nanti akan berulang sampai jadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Dan semua terjadinya bid'ah di umat ini seperti itu. Kana awwaluha saghiran. Pertama kali munculnya kecil. Hanya sekedar pemahaman, nyeleneh, bahkan mungkin dikesankan ini perbedaan pendapat. Yushbihul haq, menyerupai kebenaran. Ingat yang namanya syubhat, berarti ada kerancuan. Kalau seandainya jelas-jelas salah, itu bukan syubhat namanya, iya kan? Menyerupai kebenaran. Kadang-kadang dibawakan dalam bentuk, ini adalah pemahaman yang benar. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, katsirun mimman dakhala fiha. Maka tertipulah kebanyakan orang yang mengikuti pemahaman tersebut. Tsumma lam yastati'il khuruja minha. Setelah itu, setelah masuk ke dalamnya, dia tidak mampu lagi keluar darinya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, wallahi agama kita lebih berharga dari apapun. Kita mengikuti kajian sunnah karena ingin selamat. Banyak dari pemahaman-pemahaman yang harus kita luruskan. Masalah akidah saja, masalah tauhid saja kita rasakan diri kita masih lemah. Buktinya dalam ibadah, dalam khusyuk, dalam ikhlas, dalam mendahulukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus menanggung resiko dengan mendengarkan atau mengikuti hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah terbentuk hati yang keadaannya seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hati yang nanti modelnya cuma dua. Satu terbiasa
mendengarkan kebaikan dan menolak keburukan. Satunya terbiasa, coba-coba terjerumus dalam keburukan. Artinya orang yang seperti inilah yang dimaksud dalam ucapan beliau tadi sebagai orang-orang yang binasa. Hati manusia. Makanya antum ketahui, syaitan itu ketika ingin merusak manusia, hatinya yang diserang. Fitnah-fitnah itu dilontarkan oleh syaitan ke hati. Sekali dia tinggalkan, muncul lagi fitnah berikutnya. Ini di zaman para salafus saleh dulunya, mereka takut, apalagi zaman kita yang informasi demikian mudah sampai. Berita-berita demikian mudah tersebar. Pemahaman-pemahaman sesat kita saksikan di hadapan kita. Sekali kita ingkari, dua kali lama-kelamaan terbiasa kita lihat. Bagaimana hati kita tidak terbiasa dengan keburukan seperti itu. Di sini syaitan menguasai dan banyak merusak kebanyakan manusia dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Coba lihat makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan." Fitnah itu dilontarkan oleh syaitan, ditampakkan ke hati. Karena apa? Sumber kebaikan di hati. Jadi syaitan itu pintar dia. Menyerangnya di sumber manusia. Sumber inti kebaikan manusia. Karena ini yang mau dirusak. Ini yang akan dihilangkan kepekaannya terhadap kebenaran. Seutas demi seutas. Satu gagal, tambah lagi fitnah yang kedua, terus sampai hati ini terpengaruh. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, fa ayyu qalbin angkaraha nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika munculnya fitnah tadi, hati mana saja yang mengingkarinya, menghindarinya, maka Allah berikan titik putih padanya. Jadi mengingkari fitnah itu menghasilkan apa? Titik putih di hati. Berarti membersihkan hati. Menyebabkan tumbuhnya iman. Menyebabkan kuatnya tauhid. Jadi antum jangan menyangka kejadian fitnah-fitnah di sekitar kita ini yang melemahkan iman kita. Jadi tidak perlu bertanya, "Loh kenapa saya sudah belajar? Saya sudah mengikuti kajian, belajar iman, salat saya belum khusyuk." Padahal tauhid itu yang menentukan khusyuknya salat, yang menentukan ikhlas, yang menentukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabannya Anda belajar berapa kali, fitnah yang masuk ke dalam diri Anda berapa kali. Mana yang lebih dominan? Itu jawabannya. Jadi kalau kita terbiasa mengingkari fitnah, hati kita punya pembeda. Ketika datang keburukan langsung kita ingkari, ini tidak ada dalilnya. Ini adalah syirik. Ini adalah bid'ah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbiasa kita mengingkarinya, apalagi dengan yakin, dengan dalil yang kuat, dengan apa yang kita pahami dari kajian-kajian sunnah, dari penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan cuma menyelamatkan kita, tapi juga menjadi sebab bersihnya hati kita. Hatinya bersih. Maka dituliskan padanya, diberikan padanya titik putih. Wa ayyu qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Sementara hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, diberikan satu titik hitam padanya. Sekali satu, mungkin belum terasa buruknya. Dua kali titik hitam, lama-kelamaan penuh titik hitam. Dan masalahnya tadi, syubhat itu tidak berhenti pada satu. Sekali orang tertarik, mencoba yang kedua, ketiga, lama-kelamaan terjerumus, tidak bisa keluar, dia telah menjadi tempatnya syaitan untuk menanamkan fitnahnya, akhirnya binasa hatinya. Hancur, semuanya hitam. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, fa'adatil qulubu ala qalbain. Nanti terakhirnya, seiring dengan berlalunya fitnah-fitnah yang banyak dilontarkan oleh syaitan, cuma ada dua hati, tidak ada yang ketiga, kesimpulannya. Hanya ada dua hati manusia. Pertama hati yang putih bersih. Yang kedua
hati yang hitam tertutup dengan noda hitam. Ini selalu menghindari fitnah, ini selalu menyerap fitnah. Nah, hati yang putih ini, Rasulullah SAW bersabda, la tadurruhul fitnatu madamatis samawati wal ard. Dia tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, tidak akan dirusak oleh keburukan apapun selama langit-langit dan bumi masih ada, yakni sampai hari kiamat. Jadi sebab penjagaan dari Allah itu dengan kita mengusahakan hati kita bersih, diisi dengan iman. Inilah maknanya qalbun salim, hati yang selamat, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapnya. Sementara hati yang penuh dengan fitnah, hitam, apa ciri-cirinya atau apa sifat yang akan dihasilkan dari hati yang buruk ini? Kata Rasulullah SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengenal keburukan sebagai keburukan, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di sini kita lihat yang saya katakan tadi, ketika ada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, kita jelas-jelas ingkari keburukannya. Menurut kita dengan pemahaman yang benar, dalilnya jelas tentang buruknya hal tersebut. Kenapa dia mau mengikutinya, mau membelanya, mengamalkannya mati-matian? Kenapa? Karena ini keadaan hati kalau sudah tertutup. Inilah keadaan hati kalau sudah dikuasai oleh tipu daya syaitan, menjadi sarangnya keburukan. Jadi ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita itu dijaga dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dijaga dengan akidah yang benar, dengan pemahaman terhadap sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala syubhat, kalimat-kalimat yang bisa mempengaruhi pemahaman kita. Tujuannya untuk menjaga kelemahan hati kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menjerumuskan kita dan menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, syaitan tidak menggoda manusia itu dengan godaan yang sama antara yang diterapkannya pada orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW dengan orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah SAW. Tentu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan digoda sedikit demi sedikit agar tertarik mendengar sesuatu yang lain dari pemahaman yang dia dengarkan selama ini. Tertarik mendengarkan syubhat, apalagi syubhat itu banyak dilakukan orang. Orang sedang rame-rame mengikutinya. Tentu ada ketertarikan kita untuk mengikutinya, coba-coba ikut. Ternyata kemudian hasilnya adalah mencelakakan. Ingat saya katakan di sini, hati ini perlu dijaga. Karena inilah yang akan menjadi pemimpin bagi semua anggota badan kita. Antum tahu semua, hati itu adalah ibaratnya raja. Ya, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik maka akan baik semua anggota badannya, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badannya. Nah, oleh karena itulah hati yang seperti ini yang perlu dijaga. Nanti kita akan rasakan manfaatnya ketika kita menghadapi fitnah-fitnah yang besar. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamatkan adalah orang-orang yang punya hati yang bersih, yang hati ini bisa membimbing dia mengenal kebaikan yang tersembunyi di kalangan manusia yang ada di sekitarnya. Antum pernah dengar makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam hadis Arba'in Nawawiyah? Coba antum baca syarahnya. Tentang salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang albir, kebaikan. Jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istafti qalbak." Minta fatwa kepada hatimu. yakni tanya kepada hatimu, ikuti kecenderungan hatimu. Tentu ini berlaku bagi orang-orang yang hatinya keadaannya seperti tadi. Terbiasa dengan kebaikan,
terbiasa dengan tauhid, terbiasa dengan sunnah. Ketika dia menghadapi keadaan-keadaan yang membuat bingung banyak orang, dia bertanya dengan hatinya, maka yang hatinya akan membimbing dia kepada kebaikan. Fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafsu. Sesungguhnya kebaikan itu adalah yang hati merasa tentram kepadanya dan jiwa merasa tenang mengikutinya. Ini menunjukkan hati itu bisa dibentuk seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, orang yang belajar pemahaman yang benar selalu mengikatkan dirinya dengan dalil, menjauhi syubhat dalam segala bentuknya. Dalam semua keadaan dia akan selalu berpegang teguh dengan kebenaran sebanyak apapun orang yang menyelisihinya. Ini kelihatannya gampang diucapkan, tapi ketika praktek banyak orang-orang yang terpengaruh. Banyak orang-orang yang terpengaruh. Antum mungkin yang masih sering berkumpul dengan ikhwan di pengajian-pengajian yang rame, kita dapati orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kita akan lebih kuat. Tapi coba kalau kita sendirian, dalam kondisi-kondisi kita terdesak, mengikuti pendapat banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah termulai terkena syubhat sedikit demi sedikit. Tidak sedikit di antara kita, kalau kita ingin sebutkan contoh, orang-orang yang tadinya disebutkan cerdas, pintar, bisa bahasa Arab, hafal sekian banyak ayat Al-Quran, bahkan awal-awalnya juga menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Sekarang kemana dia? Sudah mengikuti pemahaman Khawarij, sudah mengikuti pemikiran orang-orang teroris, mendukung ISIS, dan seterusnya. Ini terjadi, cerita nyata. Kalau orang yang secerdas ini saja bisa terpengaruh, bagaimana orang yang pemahamannya masih lemah seperti kita? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kebenaran itu menguatkan hati manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan, di antara ciri-ciri hati yang bersih, hati yang bersih itu menjadikan seseorang hamba akan kuat berpegang teguh dengan kebenaran dan tidak ragu-ragu, meskipun mungkin semua orang menyelisihinya. Sampai beliau bawakan di sini ucapan Ibnu Mas'ud yang terkenal tentang makna al-jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ini dalil yang beliau bawakan. Yang namanya al-jamaah, pemahaman para sahabat, pemahaman yang benar, adalah yang selalu menyesuaikan diri, yang selalu mengikuti kebenaran meskipun kamu dalam keadaan sendirian. Artinya, kamu dengan kesendirianmu berpegang teguh dengan al-haq, kamu tidak perlu khawatir, tidak takut orang-orang menyelisihimu. Selama kamu berpegang dengan dalil yang kuat, berpegang teguh dengan kebenaran. Di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah athar dari imam besar Ahlus Sunnah di zamannya, ya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Antum tahu yang disebut sebagai qarinnya Imam Ahmad adalah Imam Ishaq ibnu Rahuyah, Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad al-Hamdali. Ishaq ibnu Rahuyah, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman tersebut. Ketika beliau pernah berpendapat dengan sebuah pendapat, ditanya, dia bawakan sebuah dalil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada salah seorang yang penanya ini menjawab, setelah mendengarkan jawabannya, berkata kepada Ishaq ibnu Rahuyah ini, dia mengatakan, inna akhaka Ahmad ibn Hanbal yuwafiquka ala dzalik. Sesungguhnya saudaramu Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan kamu dalam masalah ini. Bayangkan imam besar setuju dengan pendapatnya. Dijawab oleh beliau, ma dhanantu anna ahadan yuwafiquni ala dzalik, yuwafiquni ala dzalik. Aku tidak pernah mengangan-angankan seseorang pun sependapat denganku dalam masalah ini. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim, ini menunjukkan keteguhan hatinya dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Dia tidak perlu didukung dengan persetujuan orang lain, sampai pun itu imam besar.
Inilah ciri-ciri hati yang sehat. Ciri-ciri orang yang punya keyakinan kuat. Nah, disinilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sebagai nasihat bagi kita semua. Ingat, berpegang teguh dengan sunnah, belajar Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, ini adalah ilmu yang bermanfaat dan tidak ada sebab keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala selain jalan ini. Dan ini kata para ulama, syughlun syagil, kesibukan yang sudah mencukupi menghabiskan waktu kita. Antum kalau belajar agama, Al-Quran 30 juz, baca tafsirnya, waktunya akan habis untuk kesibukan yang bermanfaat. Nah, kira-kira apa lagi yang menjadikan seseorang itu ingin coba-coba untuk mengenal bid'ah, mencoba-coba ikuti pemahaman yang buruk, coba-coba untuk melakukan hal-hal yang menyelisihi pemahaman para ulama salaf. Yang benar saja belum selesai dipelajari. Kenapa masih cari-cari perkara-perkara yang syubhat? Ya, orang yang mengikuti yang lurus-lurus saja masih khawatir terjerumus ke dalam fitnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Maka mengapa Anda atau kita yang masih lemah coba-coba untuk mengikuti sesuatu yang beresiko merusak pemahaman kita tersebut? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kita harus mengikuti nasihat dari para ulama kita. Isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar dan teguh di atas sunnah. Jangan terpengaruh dengan godaan. Mempelajari sunnah Rasulullah SAW, inilah yang akan menumbuhkan iman kita, menguatkan ibadah kita, membenarkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinasihatkan untuk selalu melatih hati kita agar selalu mengenal dan mengutamakan kebenaran, mengingkari keburukan-keburukan dengan mengenal perinciannya, bantahannya dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Setiap ada masalah-masalah yang kita hadapi, kita kembalikan kepada para ulama kita, para ustadz kita, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Berhubung sudah waktu azan, maka semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kejadian yang kita saksikan, fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan umat Islam ini ke jalan yang benar. Kejadian ini sudah lebih dari cukup. Seseorang itu tidak perlu terjerumus dulu baru kemudian sadar. Iya, kalau masih ada kesempatan untuk sadar. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia, yang beruntung adalah yang mendapatkan pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Tidak perlu dia juga harus mengalaminya. Karena belum tentu kalau dia mengalaminya kemudian dia bisa dapatkan taufik untuk kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan sebagai nasihat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan dan perbaikan. Mohon maaf jika ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan, apakah belajar panahan melalaikan? Apakah zikir atau doa yang dibaca ketika melepaskan anak panah agar tidak melalaikan? Apakah benar olahraga panahan salah satu olahraga yang disukai Rasulullah SAW? Iya, kita ketahui di dalam beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, tentang masalah hal-hal yang melalaikan, yang dikecualikan termasuk memanah, melatih memanah ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu lahwin yalhu bihi ibnu Adam batil. Semua permainan yang dilakukan oleh manusia batil ya. Illa, yang dikecualikan pertama muda'abatuhu limra'atihi, ketika dia bercumbu atau bergurau dengan istrinya. Wa mula'abatuhu bifarasihi, latihan berkuda. Kemudian romyuhu biqausihi, ketika dia memanah dengan busur panahnya, wasibaha, dan berenang. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW tentang yang dimaksud dengan kekuatan yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan melawan musuh kita, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ala innamal quwwatu ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu, yakni memanah. Ini yang dimaksudkan dengan kekuatan dalam ayat tersebut. Makanya olahraga atau latihan memanah
dengan niat untuk dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkan kekuatan melawan musuh, ini adalah olahraga yang diperintahkan dalam Islam lebih baik daripada bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu dalam hal ini juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah, ya. Jadi kalau kita latihan memanah, apalagi itu resmi satu madrasah misalnya atau kelompok tertentu yang ingin mengamalkan sunnah, maka minta izin, sampaikan kepada pemerintah agar tidak dianggap melakukan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan pemahaman-pemahaman teroris misalnya. Sampaikan kepada pemerintah agar nanti terdaftar dengan resmi, kemudian lakukan ini dengan cara yang baik yang tidak menjadikan sebab-sebab fitnah atau kelalaian dari waktu-waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan apa yang paling baik yang harus kita lakukan jika di sekitar kita keluarga masih banyak kita lihat melakukan perbuatan syubhat dan bid'ah? Tidak ada tindakan yang lebih baik daripada mengajak mereka dengan cara berdakwah, dengan cara yang lemah lembut. Dakwah itu adalah sebab untuk terbukanya hati manusia. Rasulullah SAW dan para nabi alaihi wasallam tugas mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini menunjukkan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik cara untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan keburukan adalah dakwah. Dakwah dengan sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan ajakan-ajakan nasihat yang baik. Ini syahaya, ya, tentu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Ajaran apa itu tasawuf dan sufi? Mereka menyesatkan kami yang mengaji di sini. Ya. Tasawuf atau sufi itu sudah kita ketahui dari namanya sendiri, itu diambil dari asal kata-kata sauf atau suf, bulu domba. Nisbat kepada bulu domba. Ini penisbatan yang sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya memakai suf atau baju dari bulu domba itu melambangkan kezuhudan, padahal ini hadisnya palsu yang menjelaskan makna demikian. Yang jelas ajaran ini tidak ada di zaman generasi yang utama, ya, ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru munculnya di akhir-akhir zaman tabi'in, itu pun diingkari oleh para ulama di zaman tersebut. Makanya tidak ada para ulama tabi'in itu yang punya pemahaman yang disebutkan tadi. Al-Hasan Al-Basri dinisbatkan kepada ini, Fudail Ibnu Iyad, ini semua penisbatan yang dusta. Mereka tidak menggolongkan diri kecuali kepada sunnah Rasulullah SAW dan kepada pemahaman para sahabat. Makanya seperti para ulama menjelaskan, ini adalah pemahaman yang tidak ada di generasi awal umat Islam ini, seperti penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain. Nah, bagaimana cara agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan dikala sendiri? Harus mempersiapkan iman, yang dengan itu iman itu kita akan meyakini sempurnanya pengawasan dan penglihatan Allah dimanapun kita berada. Ini tingkatan muraqabatullah, tingkatan ihsan, tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Yang seperti ini harus dipersiapkan, dikuatkan dari segi keimanan kita, supaya merasakan pengawasan Allah, ketakutan kepada Allah lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada makhluk. Orang-orang yang lebih menghargai atau lebih takut kepada makhluk, menjadikan dia ketika dia di hadapan makhluk, menampakkan diri seolah-olah tidak berbuat maksiat, tapi ketika dia sendiri, dia tidak takut kepada yang Maha melihatnya, maka dia melakukan perbuatan maksiat. Ini semua cara mengatasinya tidak lain adalah menguatkan keimanan, dalam hal ini menyempurnakan sifat muraqabatullah, selalu merasakan pengawasan Allah dalam diri hamba tersebut. Nah, iya, kita cukupkan sampai di sini pertanyaan karena sudah waktu 7:30. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.